Dulu, di kampungku dan kampung-kampung sekitarnya, urusan meninggal dunia bukan hanya soal pemakaman. Apalagi kalau yang meninggal itu dikenal memiliki simpanan ilmu yang berat. Seringkali, kematian hanyalah awal dari masalah yang jauh lebih besar. Waktu itu, di tahun 1970-an, masa ketika ajian, jimat, dan perjanjian dengan makhluk gaib masih menjadi rahasia yang terawat di setiap desa. Aku, sebagai orang yang dianggap mengerti sedikit tentang hal-hal seperti itu di kampungku, seringkali dipanggil. Pekerjaanku bukan menyembuhkan penyakit, melainkan menyeimbangkan, yaitu menyeimbangkan yang pergi dengan apa yang ia tinggalkan di dunia. Sore itu, ketika menjelang malam, tiba-tiba pintu rumahku digedor dengan terburu-buru. Setelah aku membuka pintu, beberapa pria dari kampung sebelah berdiri di depan. Wajah mereka terlihat tegang dan pucat. Meskipun udara waktu itu masih hangat, mereka datang membawa kabar yang mereka sendiri sebut sebagai bencana yang tertunda. Mereka bilang ada seorang warga di sana yang baru saja meninggal dunia. Pemakaman tidak bisa dilakukan di malam hari karena menguburkan jenazah setelah gelap itu tabu dan merepotkan. Jadi diputuskan dimakamkan besok hari. Namun, masalahnya sebenarnya bukan pada jadwal. Mereka bercerita, jenazah itu mulai menunjukkan gelagat aneh. Mulanya, saat mengangkatnya untuk diletakkan di ruang tengah ruang tamu, ia sudah sulit diatur. Badannya terasa sangat keras, dan di beberapa titik masih terasa panas, seperti panas yang membakar. Lalu setelah beberapa jam, ada seorang kerabat yang membuka kain penutup jenazah itu. Kerabat itu terkejut dan berteriak. Dia melihat mata yang tadinya terpejam perlahan terbuka. Bukan sekadar terbuka, matanya melotot. Pandangan kosongnya seperti menuntut sesuatu. Dipercaya jenazah dengan mata melotot adalah pertanda buruk, karena semasa hidupnya ia adalah orang yang memiliki ilmu kesaktian atau ajian perlindungan yang berat, tapi lupa atau tidak sempat melepaskannya sebelum ajal datang. Ilmu itu yang bersemayam di dalamnya menginginkan raga jenazah itu. Mereka memohon kepadaku agar aku segera ke sana. Mereka sangat panik, takut jenazah itu akan bangun dan melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Aku tidak bertanya apapun lagi, karena aku tahu persis apa yang mereka takuti. Aku segera masuk kembali ke dalam rumah, lalu mengambil tas kecil dari kulit kerbau yang berisi peralatan kerjaku. Di dalam isinya ada pisau kecil berukiran aksara kuno, jarum tipis yang terbuat dari emas murni, dan beberapa botol minyak yang aku campur sendiri. Udara di malam itu terasa menyesakan, seolah malam itu mengatakan akan terjadi sesuatu yang sangat buruk. Ketika aku tiba di rumah duka, suasana di sana sudah sangat mencekam. Aku melihat di ruangan itu puluhan orang telah berkumpul, tapi semuanya diam. Tidak ada obrolan, apalagi tangisan. Yang terdengar hanyalah bisikan takut. Mereka semua duduk agak jauh dari usungan jenazah yang diletakkan di tengah ruangan. Hanya diterangi lampu minyak di dinding, memancarkan cahaya jingga yang bergetar. Saat aku mendekati jenazah itu, udara dingin menusuk tulangku. Ini bukanlah dinginnya malam, tapi dingin yang datang dari raga di depanku, yang membuatku tertegun. Ternyata keadaannya sudah jauh lebih parah dari yang mereka ceritakan pertama kali ketika menjemputku. Jenazah itu terbaring di atas tikar, tertutup dengan kain. Tapi yang aneh, kain itu terangkat di tengahnya. Setelah aku buka dan melihatnya, kedua tangannya tidak lagi lurus di samping tubuh, tapi sudah berubah posisi. Sikunya telah menekuk, mengarahkan lengannya ke depan. Telapak tangan itu sedikit terbuka, seperti posisi siap mencengkeram. Dan yang lebih menunjukkan perubahan nyata adalah matanya. Matanya masih melotot. Yang lebih mengerikan, di sekeliling mata itu, pembuluh darahnya terlihat sangat jelas, seperti sulur kemerahan di kulit yang pucat. Aku meminta semua orang untuk mundur lebih jauh lagi. Aku paham betul, dalam kondisi seperti ini, perasaan takut dari orang-orang di sekitar
hanya akan memperkuat energi negatif yang meminjam raga itu. Aku duduk bersila di samping jenazah. Aku mengeluarkan peralatan dari tas kulitku. Awalnya aku mengoleskan minyak di dahi dan di bagian sendi-sendi pergelangan tangannya. Aroma minyak itu memenuhi ruangan, yang bisa sedikit menetralkan bau anyir yang samar-samar mulai tercium. Aku memejamkan mata sebentar, menarik napas dalam-dalam. Di kondisi ini, aku tidak boleh gentar sedikit pun. Kalau saja itu terjadi, semua usahaku akan sia-sia, dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan jauh lebih buruk. Jadi aku harus tenang dan tidak boleh ada kesalahan, karena ini adalah pekerjaanku. Ketika aku membuka mata dan bersiap memulai ritual pelepasan, aku melihat dengan jelas perubahan yang perlahan, perubahan yang pasti. Dari sudut bibir jenazah itu, sesuatu mulai tumbuh. Mula-mula, bibir itu mulai terbuka sedikit, lalu terlihat benda putih seperti gigi yang runcing keluar dari bibirnya. Dalam hitungan detik, gigi itu memanjang menjadi sepasang taring yang tajam, menyembul ke bawah hingga merobek sedikit bibir atasnya. Dan yang lebih menunjukkan perubahan nyata adalah matanya. Matanya masih melotot. Yang lebih mengerikan, di sekeliling mata itu, pembuluh darahnya terlihat sangat jelas, seperti sulur kemerahan di kulit yang pucat. Aku mengalihkan pandangan ke arah tangannya. Aku melihat kuku-kuku di jemari tangannya yang terangkat mulai memanjang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kuku itu bukan kuku manusia biasa. Itu kuku yang tebal, melengkung dan sangat tajam, seperti cakar binatang buas. Aku harus cepat memulai ritual ini, karena ajian yang ada di dalam raga ini sedang berusaha mengambil alih sepenuhnya. Jika raga itu sampai bangkit, maka itu bukan mayat biasa lagi. Ia akan menjelma menjadi sosok yang disebut sebagai hantu Baryaban, mayat hidup yang dikendalikan oleh ajian yang ada di dalam raga itu. Dampaknya ia akan lari ke hutan atau tempat sunyi dan bersembunyi di sana, lalu memakai tubuh itu hingga membusuk sepenuhnya. Tapi sebelum itu terjadi, ia akan menjadi teror bagi manusia. Aku mengambil jarum emas di tasku. Dengan tenang dan penuh ketelitian, aku mulai menusukkan jarum itu di titik-titik nadi tertentu, dari pergelangan tangan, di bawah lutut, dan yang paling penting, di antara dua alisnya. Aku tidak membaca mantra keras-keras, hanya merapalkannya di dalam hati. Setiap tusukan harus tepat supaya tidak ada kesalahan. Saat jarum itu baru saja menyentuh kulitnya, tubuh mayat itu bergetar hebat. Aku berusaha memeganginya. Ketika aku berhasil menusukkan jarum itu pada titik nadinya, sebuah suara geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Bukan suara manusia, tapi seperti suara serigala yang sedang kesakitan. Taringnya yang baru tumbuh sempurna saling bergesekan dengan giginya lainnya, menimbulkan bunyi krek-krek yang memakikan telinga. Aku terus menusukkan jarum pada titik-titik nadinya hingga berulang kali, mencoba untuk memutuskan ikatan antara energi di raga itu dengan sisa ajian yang mengendalikannya. Setelah aku menyelesaikan tusukan terakhirnya, tepat di dahinya, tiba-tiba hawa dingin yang aku rasakan sejak awal mulai mereda. Ketegangan di ruangan itu perlahan berkurang ketika aku menghela napas panjang. Akhirnya aku tidak lagi mendengar geraman itu. Geramannya berhenti total. Lalu, secara perlahan-lahan, mayat itu menunjukkan perubahan. Taringnya mulai menyusut kembali ke bentuk giginya seperti semula. Kuku-kuku yang memanjang dan melengkung kembali menjadi kuku manusia biasa. Kedua tangan yang tadi siap mencengkeram, kini perlahan jatuh, kembali lurus di samping tubuh. Dan yang terakhir, mata yang terus melotot, seperti memandangiku tanpa berkedip, perlahan-lahan menutup kembali. Semua orang di ruangan itu menghela napas panjang secara serentak. Tidak ada yang berteriak, hanya kelegaan yang menunjukkan ini telah berakhir. Kini jenazah itu kembali normal. Ia siap untuk dimakamkan besok pagi sebagai manusia biasa, tanpa ada lagi imbel-imbel ajian yang mencoba menahannya di dunia. Aku mengemasi peralatanku, lalu membersihkannya dengan kain khusus dan menyimpannya kembali ke dalam tas. Aku berdiri, membungkuk sebentar sebagai tanda berpamitan, dan aku berjalan keluar dari ruangan itu.
Di luar, tanpa terasa, malam sudah larut. Udara dingin terasa nyaman berhembus mengenaiku, sangat kontras dengan hawa panas dan menyesakkan di dalam. Aku menoleh ke belakang sebentar, lalu berjalan kembali ke rumahku di tengah sunyi.